Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Kamila Syaida dengan NIM 2023014028 kelas E. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan ulang mengenai materi metaprogram yang sudah saya pelajari di mata kuliah praktik profesional. Izinkan saya untuk mengawali dengan contoh terlebih dahulu. Seorang anak merebut mainan kuda-kudaan milik anak tetangga sebelah dan menaikinya. Si pemilik mainan tentu tidak terima, namun karena badannya kalah besar, dia hanya bisa menangis. Merasa malu dengan perilaku anaknya, orang tua dari anak yang merebut mainan itu mencoba merayu, tapi si anak tidak mau menggubris. Kebetulan saat itu ada seorang polisi lewat dan dimintai bantuan untuk membujuk si anak, tapi tidak mempan juga. Giliran dokter datang membujuk, si anak tetap saja cuek. Demikian seterusnya datang berturut-turut, ada bidan, tentara, badut, hingga mendatangkan gurunya dari sekolah, tapi masih juga tidak mempan. Setengah putus asa, akhirnya si orang tua mendatangkan kakeknya. Dengan tenang dan mantap, sang kakek yang mengenakan pakaian serba hitam dengan belangkon hitam mendekati si anak dan berbisik pelan di telinganya. Dan ajaibnya, tanpa menunggu lama, anak itu pun diam-diam turun dari kuda-kudaan milik temannya, lalu pergi mendekati si anak tetangga untuk meminta maaf. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub. Pak polisi pun mendekati sang kakek dan bertanya tentang bisikan ajaib apa yang membuat si anak begitu patuh. Sang kakek dengan santai menjawab, "Ya saya bilang kalau kamu masih tidak mau turun juga, maka saya akan patahkan kakimu," jawab sang kakek sambil ngeloyor pergi. Cerita sebelumnya merupakan salah satu penerapan metaprogram. Metaprogram merupakan program yang terinstal di dalam diri seseorang yang cukup menetap. Metaprogram mempelajari bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku. Metaprogram dapat beroperasi pada konteks tertentu. Bisa jadi si A dalam konteks tertentu dia away from dan pada konteks yang lain dia toward. Metaprogram dapat dikenali ketika seseorang berbicara atau dari pola bahasanya. Metaprogram ini akan mempengaruhi persepsi orang itu dalam memandang informasi, kemudian mempengaruhi bagaimana cara orang tersebut mengelola informasi, dan mempengaruhi hal-hal mana yang lebih diutamakan atau disukai. Peta motivasi metaprogram yang dibahas dalam pembahasan ini ada 5. Yang pertama, berdasarkan arah motivasinya, ada toward dan away from. Yang kedua, berdasarkan sumber motivasinya, ada internal dan eksternal. Yang ketiga, berdasarkan dasar motivasinya, ada opsional dan prosedural. Yang keempat, berdasarkan tingkat motivasinya, ada proaktif dan reaktif. Kemudian yang terakhir, berdasarkan faktor motivasinya, ada matching dan mismatching. Yang pertama, berdasarkan arah motivasi toward dan away from. Toward bergerak menuju goal dan pencapaian, termotivasi akan kesenangan dalam mencapai sesuatu. Selalu membicarakan reward, goal, target, dan apa yang akan mereka capai. Sedangkan away from menghindari rasa sakit yang mungkin terjadi. Banyak membicarakan apa yang tidak mereka inginkan. Contoh penerapan ini seperti memberikan reward dan punishment. Jika Anda menemukan orang yang arah motivasinya toward, gunakanlah kata-kata Anda akan memiliki, Anda akan memperoleh, mendapatkan keuntungan. Sedangkan jika away from, gunakanlah kata-kata menghindari, mencegah, tidak harus terlibat dengan, tidak harus. Kemudian lanjut yang kedua berdasarkan sumber motivasi. Ada internal dan eksternal. Sumber motivasi internal ini berasal dari dirinya sendiri tanpa terpengaruh orang lain, sedangkan eksternal berasal dari orang lain, misalnya guru, orang tua, atau temannya. Jika Anda menemukan orang yang memiliki sumber motivasi internal, gunakanlah kata-kata berikut. Perlu Anda pertimbangkan, ini terserah Anda, hanya Anda yang bisa memutuskan. Untuk informasi lanjut, Anda bisa hubungi. Sedangkan untuk eksternal, gunakanlah kata-kata ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang Anda hargai. Anda akan merasakan manfaatnya. Saya sangat merekomendasikan untuk Anda. Lanjut yang ketiga, berdasarkan dasar motivasi. Ada opsional dan prosedural. Orang yang memiliki dasar motivasi opsional termotivasi untuk mengembangkan dan menciptakan sistem serta prosedur. Namun,
Ia kesulitan untuk mengikuti keseluruhan prosedur, sedangkan orang yang prosedural termotivasi untuk mengikuti cara-cara yang sudah terbukti dan berhasil. Harus ada aturan yang jelas, dia akan bingung bila tidak ada prosedur yang harus dijalankan. Orang yang opsional cenderung menjawab dengan jawaban pendek dan ia suka coba-coba. Jika berhadapan dengan orang opsional, gunakanlah kata-kata kemungkinan yang tidak terbatas, variasi, pilihan, dan kata alternatif. Kemudian, orang yang prosedural, jawaban yang ia berikan secara rinci dan panjang lebar. Jika berhadapan dengan orang opsional, gunakanlah kata-kata caranya adalah cara terbaik untuk melakukannya, ikuti saja prosedur yang ada. Lanjut yang keempat, berdasarkan motivasi, proaktif dan reaktif. Orang yang reaktif termotivasi untuk bertindak segera. Bertindak dulu baru berpikir, sedangkan orang yang proaktif termotivasi untuk menunggu, menganalisis, mempertimbangkan, dan bereaksi. Orang proaktif cenderung berpikir dulu baru bertindak. Untuk orang reaktif, gunakanlah kata-kata kejar, langsung, sekarang, selesaikan segera, ayo cepat, ambil inisiatif, hadapi sekarang juga, mengapa menunggu, jalankan saja. Sedangkan untuk orang proaktif, gunakanlah kata-kata pertimbangkan ini, mari pikirkan, Anda harus memahaminya, Anda boleh mempertimbangkan, ini akan memperjelas Anda. Yang terakhir, berdasarkan faktor motivasinya, ada matching dan mismatching. Orang yang memiliki faktor motivasi matching cenderung fokus pada bersamaan. Mereka termotivasi untuk tetap tinggal pada situasi yang sama. Sedangkan orang yang mismatching cenderung fokus pada perbedaan. Mereka termotivasi untuk berubah secara drastis dan cepat. Untuk orang matching, gunakanlah kata-kata sama seperti sebelumnya, tidak berubah, tetap, identik, persis sama. Untuk orang yang mismatching, gunakanlah kata-kata bedanya, ini berubah total, produk ini unik, benar-benar berbeda, tidak sama seperti lainnya. Meta program ini dapat diterapkan atau diaplikasikan pada penjualan, public speaking, parenting, merekrut karyawan, mencari pekerjaan, dan riset pasar. Jika kembali pada cerita di awal, semua orang yang mencoba membujuk si anak berasumsi atau tidak sadar bahwa sebagai anak kecil tentunya dia akan mudah diberi sebuah reward, yang berarti orang-orang berasumsi kalau anak ini memiliki arah motivasi toward. Sementara dalam kenyataannya, mungkin saja anak ini sudah terlalu sering kecewa dengan sebuah reward, maka arah motivasinya bergeser menuju away from. Kedatangan sang kakek dengan kata-kata mematahkan kaki merupakan sebuah ancaman nyata bagi dirinya. Maka, warning system ini kemudian cocok dengan meta program yang tersimpan di dalam dirinya, yaitu away from atau menjauhi kesengsaraan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan atau menganalisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.